Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bertemu lagi dengan saya Nabila Suryani. Di video kali ini kita akan membahas mengenai proses pembentukan dan perkembangan Undang-Undang Dasar 1945. Simak baik-baik ya. Sebelumnya kalian sudah tahu belum apa itu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Jadi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau bisa disingkat UUD 1945 atau UUD 45 adalah hukum dasar tertulis Konstitusi Pemerintahan Negara Republik Indonesia saat ini. Lantas kalian tahu tidak bagaimana proses pembentukan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut? Jadi, proses pembentukan undang-undang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, pasal 16 sampai 23, pasal 43 sampai 51 dan pasal 65 sampai 74. Berdasarkan ketentuan tersebut, seperti inilah proses pembentukan sebuah undang-undang. Yang pertama, sebuah RUU atau rencana undang-undang bisa berasal dari Presiden, DPR, atau DPD. Kemudian, RUU atau rencana undang-undang yang diajukan oleh Presiden disiapkan oleh Menteri atau pimpinan lembaga terkait. Setelah itu, RUU kemudian dimasukkan ke dalam program legislasi nasional atau prolegnas oleh Badan Legislasi DPR untuk jangka waktu 5 tahun. RUU diajukan harus dilengkapi dengan naskah akademik, kecuali untuk RUU Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD, RUU Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu menjadi UU, serta RUU Pencabutan UU atau Pencabutan Perpu. Pimpinan DPR mengumumkan adanya usulan RUU yang masuk dan membagikan ke seluruh anggota Dewan dalam sebuah rapat paripurna. Di rapat paripurna berikutnya diputuskan apakah sebuah RUU disetujui dengan perubahan atau ditolak untuk pembahasan lebih lanjut. Jika disetujui untuk dibahas, maka RUU akan ditindaklanjuti dengan 2 tingkat pembicaraan. Pembicaraan tingkat pertama dilakukan dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat badan legislasi, rapat badan anggaran, atau rapat panitia khusus. Pembicaraan tingkat 2 dilakukan di rapat paripurna yang berisi penyampaian laporan tentang proses, pendapat mini fraksi, pendapat mini DPD, dan hasil pembicaraan tingkat 1. Pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap fraksi dan anggota secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna, dan pendapat akhir Presiden yang disampaikan oleh Menteri yang mewakilinya. Apabila tidak tercapai kata sepakat melalui musyawarah mufakat, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
Apabila RUU mendapat persetujuan bersama DPR dan wakil pemerintah, maka kemudian diserahkan ke Presiden untuk dibubuhkan tanda tangan. Dalam UU ditambahkan kalimat pengesahan serta diundangkan dalam Lembaga Negara Republik Indonesia. Dalam hal RUU tidak ditandatangani oleh Presiden dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak RUU disetujui bersama. RUU tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. Nah, itu tadi penjelasan mengenai proses pembentukan Undang-Undang Dasar 1945. Sekarang kita akan mempelajari mengenai perkembangan Undang-Undang Dasar 1945. Perhatikan baik-baik ya. Adapun periode berlaku Undang-Undang Dasar 1945 hingga periode perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, periode berlakunya Undang-Undang Dasar 45, yaitu pada 18 Agustus 45 sampai 27 Desember 49. Pada 1945 sampai 1950, Undang-Undang Dasar 1945 tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya karena Indonesia disibukkan dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Maklumat Wakil Presiden nomor 10 pada 16 Oktober 1945 memutuskan bahwa kekuasaan legislatif diserahkan kepada Komite Nasional Indonesia Pusat atau KONIP karena MPR dan DPR belum terbentuk. Pada 14 November 1945 dibentuk Kabinet Semi Presidensial atau semi parlementer yang pertama, sehingga peristiwa ini merupakan perubahan pertama dari sistem pemerintahan Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua yaitu periode berlakunya Konstitusi RIS 1949, yaitu pada tanggal 27 Desember 49 sampai 17 Agustus 50. Pada masa ini, sistem pemerintahan Indonesia adalah parlementer. Bentuk pemerintahan dan bentuk negaranya federasi, yaitu negara yang di dalamnya terdiri dari negara-negara yang masing-masing memiliki kedaulatan sendiri untuk mengurus urusan dalam negerinya. Hal ini merupakan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengamanatkan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan. Sedangkan yang ketiga yaitu periode UUDS atau Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950, yaitu pada tanggal 17 Agustus 50 sampai 5 Juli 59. Pada periode UUDS 1950 diberlakukan sistem demokrasi parlementer yang sering disebut demokrasi liberal. Pada periode ini, kabinet silih berganti. Akibatnya, pembangunan tidak berjalan lancar. Masing-masing partai lebih memperhatikan kepentingan partai atau golongannya. Rakyat Indonesia kemudian sadar bahwa UUDS 1950 dengan sistem demokrasi liberal tidak cocok karena aturan pokok itu mengatur bentuk negara, bentuk pemerintah, dan sistem pemerintahan Indonesia.
Dan periode keempat yaitu mengenai periode kembalinya Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 5 Juli 1959 sampai 1966. Pada sidang konstitusi 1959, banyak kepentingan partai politik sehingga gagal menghasilkan undang-undang dasar baru. Maka pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang salah satunya isinya memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Undang-Undang Dasar, menggantikan Undang-Undang Dasar sementara 1950. Namun dalam pelaksanaannya ada dua penyimpangan UUD 1945. Di antaranya, yang pertama yaitu Presiden mengangkat ketua dan wakil ketua MPR atau DPR dan MA serta wakil ketua DPA menjadi menteri negara. Dan yang kedua yaitu MPRS menetapkan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Selanjutnya yang kelima yaitu periode Undang-Undang Dasar 1945 masa Orde Baru pada tanggal 11 Maret 66 sampai 21 Mei 98. Pada masa Orde Baru, pemerintah menyatakan akan menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen. Pada ke-6 yaitu periode 21 Mei 1998 sampai 19 Oktober 1999. Pada masa ini dikenal dengan masa transisi, yaitu masa sejak Presiden Soeharto digantikan oleh B.J. Habibie sampai dengan lepasnya Provinsi Timur Timur dari NKRI. Dan yang terakhir yaitu periode perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 adalah menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara demokrasi, dan negara hukum. Nah, itu tadi sejarah awal Undang-Undang Dasar 1945 mulai dari periode awal hingga periode perubahan yang mengalami 4 kali amandemen. Bagaimana teman-teman? Apakah kalian sudah memahami mengenai kedua materi tersebut? Yaitu mengenai proses pembentukan Undang-Undang Dasar 1945 dan perkembangan Undang-Undang Dasar 1945. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga video ini dapat menambah wawasan kita mengenai Undang-Undang Dasar 1945 ya. Semangat belajar teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.